Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Sehat, masih Bu. semangat? Masih, Semangat Bu. dong. Masih semangat, alhamdulillah. Nah, baik. Hari ini adalah pertemuan kita melanjutkan materi yang sudah kita jalani di minggu lalu. Tapi ada baiknya karena memang hari ini kita masih sehat, masih semangat, masih kuat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan memanjatkan doa. Jadi kali ini saya minta anak saya Agustinus untuk memimpin doa di pagi ini untuk mengawali kegiatan. Silakan, Nak. Oh, ternyata Agustinus mungkin masih mengantuk. Saya minta yang lain, Yunan. Saya aja, Bu. Silakan, Yunan, ya. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Yunan sudah memimpin doa. Semoga Sama-sama, Bu. pertemuan kita ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, kita lanjut materi yang sekarang. Tapi saya lihat di sini kayaknya hadir semua kita semua apa? Hadir semua kita hari ini? Hadir? Hadir, Bu. Hadir Bu. semua ya. Tidak Cuman ada Denny yang tadi absen ya? hadir, Bu. Cuman Denny agak terlambat ke kamar mandi tadi, Bu. Oh, si Denny terusnya ini. Lambat terus. Nah, oke. Beberapa hari yang lalu saya sudah membagikan bahan ajar kepada kalian untuk dipelajari di rumah mengenai bakteri. Namun sebelum kita masuk ke bakteri, kita akan mengingat kembali bahwasanya sebelum bakteri itu kita sudah mempelajari tentang virus. Jadi virus itu sebenarnya adalah organisme peralihan antara benda mati ke makhluk hidup, ke benda hidup, dan virus memiliki peranan yang bermanfaat dan merugikan bagi kehidupan. Nah, begitu juga dengan bakteri. Pernah mendengar kata bakteri? Pernah, Ibu. Pernah? Bu. Sudah kenal dengan bakteri? Kalau kenalan belum, Bu? Kalau kenalan belum kenal ya Yunannya. Berarti bentuknya bakteri itu bagaimanapun belum tahu ya Yunannya. Belum, Bu. Oke, kalau memang belum tahu, coba dulu dibayang-bayangkan bakteri itu apa sebenarnya. Cuman Bu kan ada dijual katanya Yakul katanya, Bu. Iya, bagus. Khusus. Itu dari produk bakteri, Bu. Oke, ada yang lain selain si Yunan yang bisa mampu membayangkan apa sebenarnya bakteri itu? Tidak ada ya? Oke, ya Yunan, bagus sekali. Kamu sudah mengatakan tadi Bu ada produk Yakul, katanya itu adalah produk yang dibuat dengan bantuan bakteri. Iya, betul. Jadi Yakul itu adalah minuman yang berbahan dasar susu yang difermentasikan dengan bantuan bakteri. Jadi, nah itu tadi manfaat daripada bakteri. Dia bisa dijadikan sebagai manfaat yang bisa mendatangkan keuntungan, dan ada juga peranan yang bisa mendatangkan kerugian bagi kehidupan. Jadi peran bakteri ini sebenarnya banyak, namun kita tidak menyadari apa-apa saja sebenarnya peran daripada bakteri. Denny, sehat? Sehat Denny? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Ada bakteri di sebelahmu, Denny? Ada, Bu. Ada. Berarti dia dekat dengan kamu sekarang ya, Denny ya, bakteri itu ya. Apa, Bu? Pembawa bakteri itu, Bu. Pembawa bakterinya si Denny ini sekarang, ya Denny. Iya, Bu. Iya, Lagi Bu. jerawatan dia, Bu. Oh, Banyak jerawat. oke. Tadi kawan kamu si Yunan sudah mengatakan bahwasannya manfaat daripada bakteri itu bisa dibuat dalam minuman berupa susu fermentasi yaitu Yakul. Menurut kamu Denny, apa sebenarnya manfaat bakteri yang lainnya? Menurut saya, Bu, pemanfaatan bakteri ini
yaitu sebagai organisme pembusukan, Bu. Organisme pembusukan, iya bagus. Nah, bagus. Si Denny sudah mengatakan manfaat dari bakteri, si Yunan sudah mengatakan manfaat dari bakteri. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya bakteri itu. Namun sebelumnya saya akan memberikan apa tujuan kita mempelajari bakteri ini. Jadi tujuan kita mempelajari bakteri ini adalah setelah kamu nanti melihat bagaimana bentuk tubuh dari bakteri itu, maka saya harapkan kamu bisa menganalisis apa-apa saja yang menjadi bagian daripada tubuh bakteri, kemudian bisa menyimpulkan apa sebenarnya fungsi daripada bagian tubuh bakteri tersebut. Kemudian dari pertemuan ini juga nanti saya harapkan kamu mampu mengelompokkan bagaimana peranan bakteri yang merugikan dan peranan bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan. Oke, itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya nanti akan saya berikan kepada kalian semua berupa tugas. Tugas ini saya akan kirim melalui LKPD, dan LKPD ini di LKPD ini nanti ada tugas yang harus kalian pecahkan. Saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di dalam kelompok ini nanti kalian akan berdiskusi. Di situ sudah ada saya buat hal-hal yang harus kalian selesaikan. Setelah kalian diskusikan, nanti saya minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain juga akan memberikan saran, masukan, dan pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Nah, baik, saya akan bagi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, nanti saya kirim ke, ya saya bacakan untuk kelompok 1. Itu ada Yunan, dicatat ya, jangan didengarkan saja nanti ditanya lagi. Ada Yunan, ada Novita, ada Denny, itu kelompok 1. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 ada Reforman, ada Ade, dan ada Yakin. Kelompok 3 itu ada Agustinus, kemudian ada Mesrawati, dan ada Aron. Itu dia untuk pembagian setiap kelompok. Jadi sekarang saya harap kalian masing-masing masuk ke dalam kelompoknya yang sudah saya bacakan. Baik, Bu. Ya, silakan. Ayo Yakin kelompok 2. Silakan, jangan salah masuk kelompok. Saya tidak bisa masuk. Kenapa, Ade? Ada masalah?
struktur-struktur apa aja yang ada di tubuh virus? Bakteri, Selamat Novi. pagi, Aduh, Pagi, Bu. lupa. Denny, Novita, bagaimana? Sudah Iya Bu, sedang dikerjakan Yang Ibu, sedang dikerjakan, Bu. diskusi. Oh, bagus. Ada Oh, iya. kendala? Oh ini Bu, nanti kami kerjakan di mana Bu? Oh iya. Nanti kalian kerjakan itu kan ada saya buat di LKPD-nya itu. Iya. Di bawahnya ada di situ ditampilkan hasil kerja kalian. Langsung aja dibuat di Langsung. LKPD-nya itu jawabannya Iya. itu. Nanti baru diupload dia Bu? Ya, nanti Iya. sebelum diupload dipresentasikan dulu Oh, ya iya, Yunan Bu. ya. Iya Bu, iya. Iya. Iya Bu. Iya, Bu. Saya minta saling kerjasama lah, jangan Iya Bu, iya Bu. hanya 1-2 orang saja yang diskusi ya, karena memang Iya, Bu. nilainya ini nanti saya berikan kepada siswa saya, kepada anak saya yang aktif Iya Bu. ya. Sore. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Oke Ya, Bu. terima kasih. Sama-sama Bu. Iya, selamat pagi anak-anak. Oh iya. Yakin? Pagi, Bu. Iya Bu. Ya, Deni Ruwati. Bagaimana? Sudah dikerjakan tugas yang saya kasih? Mengenai apa tadi? Cari ini, Bu. Masih belum. Iya, tadi ada Halo, ini kelas berapa ya? Kok apanya ada di LKPD sini? tadi yang saya berikan sebelum kita mulai belajar. Oh, Jadi di situ berarti. tadi saya mengasih tugas tentang bakteri. Oh, Ya, kami bakteri bakteri ya, Bu kelompok ya. Ya. Oh, Oh, ini Iya, Bu. Iya, iya, memang iya. cuma 2 orang. iya, Bu. Kami hanya 2 orang. Oh, hanya 2 orang. Saya minta nanti kerjanya maksimal ya, Adik, yakin? Iya, Ibu. Iya Bu, Ya, iya. jangan mentang-mentang 2 orang nanti ketinggalan sama yang 3 orang. Tunjukkan yang 2 orang ini powernya lebih kuat daripada yang 3 orang, ya. Oke, Bu. Pasti yang terbaik nanti kami Bu. Oke, saya tunggu. Janji dari Yakin ini memberikan yang terbaik untuk saya. Saya tunggu. Oke, saya akan ke kelompok lain ya. Iya, Ibu. Iya. Ini selamat siang. Selamat siang. Ini kelompok 3 ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Masih semangat? Semangat kali, Bu. Masih, Bu. Semangat. Oke, syukurlah kalau masih semangat. Ini 3 orang saya lihat ganteng-ganteng semua ini ya. Iya, Bu. Iya. Nanti ada kendala mengerjakan tugas saya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, siap ya untuk persentase ya? Sudah siap sekali. Siap untuk persentase. Saya tunggu hasil hasil diskusinya nanti. Persentasekan. Tunjukkan Baik, yang Bu. bagus. Tunjukkan yang bagus. Ya. Nilainya juga bagus. Oke. Saya tunggu ya di room umum. Baik, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, sudah masuk semuanya di sini? Sudah, Ibu. Sudah semua masuk di kelas di room ini. Tadi sudah kalian diskusikan apa yang menjadi tugas kalian. Berarti sekarang kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, sudah siap ya? Oke? Siap, Bu. Iya, Bu. Saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1 tadi ada si Yakin. Baiklah. Silakan. Kelompok 2 kami tadi Bu. Kami kelompok 2, Ibu. Oh iya, kelompok 1 yang lain. Ya, saya lupa. Kelompok 1 belum. Iya. Saya sebagai mahasiswa berpikiran tentang Iya, Ibu. Kami udah kelompok 1 udah selesai diskusi, Bu. Oke, silakan Novita Kurniati Tanjung. Baik, Ibu. Terima Presentasikan kasih. hasil diskusinya. Iya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Kami kelompok 1 ada 3 orang, saya Novita, 2 Yunan, dan 3 Denny. Baiklah, untuk memaparkan diskusi kami ini, kami persilahkan kepada Yunan untuk menyajikan hasil diskusi kita. Silahkan. Ya, terima kasih Novi. Baiklah, inilah hasil diskusi kelompok kami, di mana identifikasi masalahnya adalah struktur tubuh bakteri. Nah, struktur bakteri itu masih sederhana, di mana pada setiap bakteri itu ada 2 komponen penting, yaitu seperti DNA, ribosom, plasmid, pili, kapsul, dinding sel, flagel. Itulah dia beberapa struktur dan komponen penting dari bakteri. Nah, itulah hasil presentasi kami. Kami kembalikan lagi kepada moderator, saudari Novi. Terima kasih Denny telah menyajikan hasil kelompok kita. Kepada kelompok yang lain, kami persilahkan saran, kritikan, dan pertanyaannya dalam menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Persilahkan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya untuk kelompok 1. Ya, silahkan. Bentar ya. Dari presentasi yang kalian bacakan, coba jelaskan apa fungsi dari dinding sel dan flagel yang terdapat pada tubuh bakteri. Oh, baik. Baik, Ade, terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan Ibu Ade, saya jawab sendiri atas pertanyaannya, yaitu perbedaan fil dan flagel ya, Ade ya. Nah, Iya. setelah kami diskusi, kami mendapatkan jawabannya. Perbedaan fil dan flagel adalah fili itu berbentuk seperti filamen, ya, ukurannya lebih pendek dan lebih banyak dari flagel. Nah, flagel itu sendiri adalah alat gerak berupa ekor cambuk yang ukurannya lebih panjang. Demikian, Ade. Oh, jadi gitu. Terima kasih, Novi. Ya, sama-sama, Ade. Ada lagi dari teman-teman? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Ibu. Iya, bagus sekali. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah dipresentasikan, kemudian kelompok yang lain itu sudah menanggapi. Luar biasa kerja dari kelompok 1 ini. Oke, kita berikan aplusan untuk kelompok 1. Aplus. Kita lanjut. Terima kasih, Bu. Ya, kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Silakan kelompok 3 dulu. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Saya Yoranus Puli sebagai moderator dan Agustinus sebagai penyaji dan Aaron Rinol Saing sebagai penulis. Nah, untuk itu perkenankan kami menyajikan hasil diskusi kami kepada saudara saya Agustinus. Disilakan. Baik, kepada saudara saya Yoranus terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin menyajikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami pada kegiatan ini yaitu mengenai perbedaan fili dengan flagel adalah fili berbentuk seperti flamet. Ukurannya lebih pendek dan lebih banyak dari flagel. Flagel adalah alat gerak berupa ekor cambuk yang ukurannya lebih panjang. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan untuk sel bakteri. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Sedangkan untuk yang kedua, jenis bakteri berdasarkan letak flagel adalah 1, Atrix adalah tidak memiliki flagel. Dan kedua, Montrix adalah memiliki 1 flagel. Dan ketiga, Amphitrix adalah flagel yang terdapat pada 2 ujung sel bakteri. Dan Pentrix adalah memiliki flagel di seluruh tubuh. Ya.
Itu hasil diskusi yang sudah kami diskusikan dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Saudara Yoranus. Baik, terima kasih penampilan dan penyajian yang luar biasa dari saudara saya Agustinus Setiawan ini. Berkobar-kobar semangatnya ini di siang hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada ruang diskusi. Kalau ada saran, tanggapan, pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, disilakan. Saya Yoranus. Ya, silakan. Dari Novita, kelompok silakan. 1 Ya. ingin menanyakan kepada kelompok 3, coba berikan contoh bakteri yang bersifat parasit pada manusia. Baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ini dari teman kita Novita menanyakan contoh bakteri yang parasit yang dapat merugikan ini maksudnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya persilakan teman saya di kelompok 3 untuk menanggapi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, Novita. Adapun contoh bakteri yang bersifat parasit pada manusia itu contohnya Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipus, kemudian Clostridium tetani menyebabkan tetanus, Vibrio coma menyebabkan penyakit kolera. Sedangkan patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Itu saja jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Saya kembali ke Baiklah, moderator. terima kasih. Masih mute itu Yoranus. Baik, terima kasih penjelasannya dari teman kelompok oleh Aaron tadi. Jadi teman kita Novita bertanya tadi apa contoh daripada bakteri yang parasit itu. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aaron adalah bakteri yang menyebabkan tetanus ya. Jadi itu contoh-contoh bakteri tadi yang sudah disebutkan. Mungkin teman kita Novita tadi sudah mencatat apa yang menjadi jawabannya. Bagaimana Novi, bisa dipahami? Sudah Yoranus, sudah sangat puas sekali atas jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, kalau ada lagi saran tanggapan yang lain dari kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, disilakan. Kami Yoranus, Ya. ada yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 2. Dilihat dari peranan bakteri ada yang bersifat patogen. Jadi yang saya tanyakan itu ya, apa yang dimaksud dengan patogen? Nah, baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus dari teman kita Ade. Apa itu bakteri patogen? Nah, sebelum dijawab oleh teman saya, maka saya kasih tanggapan dulu bahwa bakteri patogen itu bakteri yang dapat ini menyebabkan penyakit. Bisa jadi ini nanti yang disebabkannya bisa menular ke orang lain. Nah, itu pendapat dari saya. Coba kalau ada tanggapan dari teman kelompok saya, kelompok 3, bagaimana Pak? Bagaimana Agustinus? Ya, sedikit kita tambahkan pertanyaan dari saudari Ade ya. Ya. Apa katanya tadi? Apa itu patogen ya? Iya. Ya, menurut kami sebagai tambahan dari apa yang disampaikan saudara kami Yoranus adalah patogen ini adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Ya, itu tambahannya dari saya ini. Saya kembalikan kepada Yoranus. Ya, intinya ini dapat Bagaimana Yoranus? Jaringannya terganggu, Ibu. Oh iya. Oke. Ya, kita berikan A+ yang sangat luar biasa untuk kelompok 3. Ini udah ganteng-ganteng, pinter-pinter. Jadi semangatnya juga luar biasa dari kelompok 3. Kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 2. Di sini di kelompok 2 kami hanya terdiri dari 2 orang.
Saya Adenirwati Gule dan teman saya Yakin Damai Gowasa. Saya sebagai moderator dan Yakin sebagai penyaji. Jadi kepada si Yakin dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, itu mengenai bakteri dan bentuknya. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, ya, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seterusnya, bentuk-bentuk bakteri ada yang berbentuk basil, berbentuk batang atau silinder, bervariasi monobasil atau hanya satu. Keduanya ada berbentuk kopus, dan ketiga adalah ada yang berbentuk spiral. Demikian saja hasil daripada kelompok 2. Terima kasih. Baik, demikian hasil daripada diskusi kami. Kalau ada dari teman-teman kelompok lain yang kurang dipahami atau yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Oke, untuk kelompok yang lain silakan. Ada dari kelompok lain? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan Aron. Saya mau nanyakan untuk kelompok 2. Kalian tadi jelaskan kan bahwa bakteri itu ada yang berbentuk batang. Yang saya bingung ini sekarang, bedanya yang berbentuk batang ini yang monobasil sama streptobasil itu apa ya? Terima kasih. Oke. Baik, ini langsung dijawab oleh Yakin ya. Yang pertanyaan dari si Aron tadi adalah bagaimana itu bakteri monobasil dan yang satu tadi streptobasil apa ya? Basil, Bu. Oh, basil, ya Ade. monobasil. Silakan, Pak Yakin. Silakan Yakin. Ya, terima kasih Saudara Aron yang mana udah menyampaikan ini pertanyaan ke kelompok kami untuk mengenai bakteri yang berbentuk basil, ya. Kondisinya berbentuk batang atau silinder. Ya, intinya kalau dilihat dengan menggunakan mikroskopis ya baru jelas ke situ. Kalau secara telanjang, mata telanjang ya, nah, kondisinya memang nggak bisa. Tapi kalau secara dengan alat bantu, jadi dia hanya bentuknya aja, Saudara Aron, ada yang berbentuk batang dan ada berbentuk silinder gitu. Nanti dari segi bentuk aja kan bisa membedakan. Kalau batang kan ada persegi, sementara silinder kan ada dia membulat gitu dan mancang. Gitu. Baik, demikian saja. Bagaimana Aron? Sudah, terima kasih, Ade. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya yakin tidak ada lagi ya. Kami kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Kita berikan A+ untuk mereka dengan hasil yang sangat memuaskan. Ya, itulah tadi sebenarnya ciri khas daripada bakteri, bagaimana bentuk tubuhnya, terus apa-apa saja yang menjadi struktur tubuhnya, sudah kalian paparkan, sudah kalian jelaskan, sudah kalian diskusikan dan dipresentasikan. Nah, pada pertemuan hari ini bisa kita simpulkan bahwasannya bakteri itu adalah organisme yang bersifat mikroskopis yang mempunyai manfaat yang bisa merugikan dan bisa menguntungkan bagi kehidupan. Namun, bisa kita lihat dari tayangan yang saya tampilkan. Sudah, Pak Riki. Ya, sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, kita mau melihat bagaimana sebenarnya bentuk bakteri itu, kemudian jenis-jenis bakteri itu dengan menggunakan gambar yang saya tampilkan. Ya, ini dia. Ini adalah bakteri. Dia merupakan organisme yang uniseluler, di mana bakteri ini di dalam tubuhnya
itu belum memiliki membran inti. Dia adalah organisme prokariotik. Kita lihat bagian-bagian tubuh bakteri itu antara lain adalah pili, ribosom, kapsul, dinding sel, membran plasma, dan lain sebagainya. Ini tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh kelompok kalian. Kemudian inilah bentuk-bentuk bakteri. Berdasarkan letak flagelnya, ini dia gambarnya. Yang pertama itu ada monotrik, yang kedua itu ada lopotrik, ada ampitrik, dan ada peritrik. Ini bentuk bakteri. Kemudian yang ini, nah ini bentuk bakteri bulat atau yang dikatakan dengan kokus, bentuk bakteri basil atau yang dikatakan dengan batang, dan bentuk bakteri yang berbentuk spiral. Oke, itu dia bentuk-bentuk bakteri. Sekarang kita lihat apa sebenarnya peranan daripada bakteri. Ya, nih. Iya, oke. Sampai di situ video yang sudah saya tampilkan. Nah, dapat disimpulkan. Mari, siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah saya tampilkan tadi, apa sebenarnya manfaat daripada bakteri itu sendiri? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, Bu, saya. Ya, silakan Ade. Menurut saya, bakteri adalah organisme uniseluler yang dapat kita jumpai di mana saja. Memiliki peranan yang sangat menguntungkan dan bisa juga merugikan dalam diri kita atau dalam kehidupan pribadi. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Untuk yang lainnya, silakan. Ada lagi? Oke, ya dari video saya rasa nggak ada lagi ya. Dari video yang saya tampilkan tadi, di situ sudah bisa kita melihat apa sebenarnya manfaat daripada bakteri di kehidupan. Dia bisa mendatangkan keuntungan dan kerugian, dan bakteri itu bisa dijadikan sebagai organisme dalam peristiwa, membantu peristiwa pembusukan. Nah, oke, ini dia pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut nanti pertemuan di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu reproduksi pada bakteri. Tadi saya sudah kasih tugas melalui LKPD. Saya harapkan nanti tugas itu dikumpulkan, biar ada nilai sama kalian, biar saya nilai tugas kalian. Nah, untuk mengambil hikmah dari pertemuan ini, maka kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan doa. Saya minta kepada anak saya, Yunan, silakan dipimpin doa penutupnya lagi. Iya, Bu.
Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada anak saya Yunan. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.